Assalamualaikum teman-teman. Nah hari ini saya lagi mancing di daerah Cisepan, masih di kota Cimahi juga sih sebetulnya ya. Cuman daerahnya daerah Cisepan ini bekas galian pasir teman-teman ya. Nah kenapa saya share video saya sekarang itu sedang jalan-jalan ya, semoga saja kalian itu termotivasi ya, termotivasi kemudian bisa jalan-jalan juga, kemudian ya bisa mengalahkan rasa cemas ya. Karena untuk rasa cemas itu kalau semakin kita diamkan itu akan semakin menjadi teman-teman ya. Nah makanya biar cemasnya berkurang seiring dengan waktu, harus dibiasakan jalan-jalan seperti ini teman-teman ya. Dan ini saya sekarang mancing dengan ini nih. Oh, mancing cuman ikannya nggak dapat teman-teman ya. Biasanya mancingnya mancing keributan dia. Nah itu teman-teman ya. Nah coba lihat pemandangannya teman-teman ya, asik kan? Nah itu, nah ketimbang kalian diem di rumah kemudian terlalu rasakan, nah, itu akan semakin lama kalian menderitanya gitu teman-teman ya. Itu sepengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Ketika sering berdiam diri di rumah, lebih dominannya itu terlalu merasa-rasakan ya, terlalu merasa-rasakan, kemudian terlalu berharap-harap juga gitu teman-teman ya. Kapan ya sensasi datang lagi, kemudian rasa nggak nyaman itu hadir lagi nggak ya. Nah seperti itu teman-teman, lebih dominan ke arah sana. Tetapi berbeda ketika kalian jalan-jalan ke tempat seperti ini ya, melihat-lihat pemandangan kayak macam di belakang sini gitu teman-teman ya. Nah itu pemikiran-pemikiran seperti itu teralihkan teman-teman ya, dengan pandangan-pandangan, kemudian dengan pendengaran-pendengaran, kemudian dengan apa ya, rasa ya, di hati itu rasa berbeda teman-teman ya, lebih menyenangkan jalan-jalan itu. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya tips dari saya bagi kalian yang sekarang masih rasakan tentang rasa tidak nyaman, kemudian selalu berharap-harap, kemudian selalu berandai-andai kapan ini akan sembuh, kapan ini akan sembuh. Tanpa kalian jalan-jalan seperti ini, kalian itu membaiknya itu akan begitu lama teman-teman ya. Itu sepengalaman saya juga gitu teman-teman ya. Karena orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, lebih dominan itu paling nyaman itu di rumah teman-teman ya. Paling nyaman di rumah, kemudian paling nyaman itu rebahan setiap hari itu, karena perasaan itu pengennya itu rebahan terus gitu teman-teman ya. Tapi ini mau sampai kapan gitu, pertanyaannya dirubah ya. Mau sampai kapan kalian mengalami hal seperti itu teman-teman ya. Dan ketika kalian ingin membaik dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian itu dibiasakan dari mulai sekarang jalan-jalan teman-teman ya. Jalan-jalan, melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, melakukan aktivitas yang menyenangkan teman-teman ya. Jujur di awal-awal itu agak sulit ya, melakukan jalan-jalan seperti ini itu agak sulit. Kenapa saya katakan agak sulit? Karena itu pikiran-pikiran negatif itu selalu hadir teman-teman ya. Perasaan-perasaan tidak nyaman itu selalu hadir teman-teman ya. Jangankan ketika sudah sampai di tempat kayak macam begini teman-teman ya, ketika mau berangkat juga itu pikiran tentang ketakutan, takut ini, takut itu, kemudian ada rasa tidak nyaman itu hadir juga gitu teman-teman ya. Nah tetapi kalau misalkan dibiasakan dari mulai sekarang teman-teman ya, biasakan saja gitu ya, dengan cara menanamkan juga dalam pikiran bahwa ketika kalian jalan-jalan itu tidak akan terjadi apa-apa, karena memang tidak akan terjadi apa-apa teman-teman ya. Rasa mungkin di awal-awal ada ya, rasa tidak nyaman hadir gitu teman-teman ya, kemudian rasa was-was itu hadir juga gitu teman-teman ya. Tetapi kalau misal kalian biasakan terus, kalian lawan, hadapi gitu teman-teman ya, nanti kalian itu akan terbiasa ya, akan terbiasa dengan suasana seperti ini. Dan kemudian rasa tidak nyaman itu terkikis sedikit-sedikit teman-teman ya, terkikis sedikit-sedikit, kemudian menjadi hilang sempurna gitu teman-teman. Tahu-taunya kalian itu ketika jalan-jalan ke tempat kayak macam begini itu ya, kalian bisa menikmatinya. Nah itu teman-teman bisa menikmatinya, kemudian hati gembira juga teman-teman ya. Jujur untuk saya pribadi dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, jalan-jalan ke tempat seperti ini itu nggak ada bahagia-bahagianya teman-teman ya, sama sekali tidak ada rasa bahagia gitu teman-teman ya. Jadi ketika melihat pemandangan-pemandangan seperti ini itu, pemikiran-pemikiran tentang penyakit, penderitaan, ketakutan itu terus hadir teman-teman ya. Nah itu, tetapi waktu itu tekad saya kuat, semangat saya itu sangat besar waktu itu. Ini harus dilawan karena ini dari mental, butuh pembiasaan gitu teman-teman ya.
Dan alhamdulillah ketika terus dibiasakan jalan-jalan, ada rasa tidak nyaman sedikit, lawan saja gitu teman-teman ya. Tanpa disadari perasaan saya itu, diri saya itu atau tubuh saya itu mulai terbiasa semuanya. Dari badan mulai terbiasa menjadi sehat kembali. Kemudian dari rasa yang dulunya sering tidak nyaman, kini kembali nyaman lagi gitu teman-teman ya. Kemudian rasa bahagia yang dulunya setiap hari itu tidak ada rasa bahagia, kemudian bisa kembali bahagia lagi. Nah itu teman-teman, jujur itu sepengalaman saya. Nah makanya kalau misalnya kalian cermati video saya itu dari awal sampai akhir itu, obatnya itu hanya ada dalam diri kalian masing-masing. Kalau seandainya kalian sering jalan-jalan melupakan tentang semua gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, insya Allah kalian bakalan cepat membaik teman-teman ya. Jujur itu sepengalaman saya, makanya di video-video saya itu saya nggak pernah menawarkan obat apapun atau herbal apapun teman-teman ya, karena untuk gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu semuanya serba mudah gitu teman-teman kalau seandainya kalian paham. Nah kenapa untuk asam lambung dan artritis psikosomatis itu agak sulit ya, agak sulit obatnya atau penanganannya gitu teman-teman, karena ini berkaitannya dengan mental teman-teman, berkaitannya itu dengan nyali kalian. Kenapa kalian itu nyalinya sekarang itu sedang terganggu, mental kalian sedang terganggu karena ada trauma teman-teman ya. Itu awal mulanya kalian sekarang itu serba tidak nyaman itu karena memang ada trauma gitu teman-teman ya. Nah trauma tentang apa? Biasanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, ada traumanya itu tentang di kematian gitu teman-teman ya. Saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis atau saat sekarang kalian itu sedang merasakan tidak nyaman, di awal-awalnya itu rasanya itu seperti mau mati. Nah itu teman-teman ya, kelayangan dan sebagainya. Kemudian kita itu takut penyakit yang berbahaya. Nah di situ tanpa disadari ada trauma teman-teman ya. Dan ketika kalian sudah mengalami trauma, ya semuanya serba sensitif dan rasanya menjadi sangat besar. Nah itu teman-teman ya. Nah itu makanya harus dipahami juga ke sana, harus disadari juga ke sana bahwa kalian itu yang harus dibenahi itu 89% itu di mental teman-teman ya. Nah kenapa saya katakan untuk medisnya cuma 1%? Karena untuk asam lambung patut kalian ketahui teman-teman, itu asam lambung itu merupakan gangguan biasa teman-teman ya, gangguan biasa. Dulu juga kalian pernah mengalaminya, cuman kalian belum pernah menyadarinya. Nah itu teman-teman, kayak begah, mual, kemudian kembung ya, perut terasa panas, dada terasa panas. Nah itu teman-teman ya, dulu juga kalian mengalaminya, cuman kalian nggak menyadarinya ke sana. Nah itu teman-teman, makanya saya selalu share video-video terbaru. Semoga saja kalian itu bisa memahaminya ke sana, bisa menyadarinya ke sana gitu teman-teman ya. Ternyata asam lambung itu hal yang sangat biasa gitu teman-teman ya. Yang luar biasa itu anxiety disordernya atau kecemasan berlebihnya gitu teman-teman ya. Kenapa saya katakan itu lebih mengganggunya? Karena ketika kalian sudah terkena anxiety disorder atau serba takut ini, itu sensasi medis banyak sekali yang hadir gitu teman-teman, kayak macam pegal-pegal, kemudian pusing, kelayangan, was-was, gelisah dan sebagainya teman-teman ya. Itu lebih dominan hadir teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang kalau sudah paham ke arah sana, paksakan saja untuk jalan-jalan teman-teman, karena untuk jalan-jalan itu murah, sederhana, kemudian menyenangkan teman-teman ya. Nah itu gitu teman-teman ya, coba lihat di belakang ini pemandangannya sangat bagus sekali teman-teman ya, ada sawah. Kemudian barusan juga saya udah nyari tutut karena di sini itu banyak sekali tututnya teman-teman ya. Nanti rencana pulangnya itu mau dimasak gitu teman-teman. Tetapi bagi teman-teman nih yang sekarang pencernaannya belum membaik, kalau untuk mengkonsumsi tutut kayak macam begitu, hindari dulu. Kenapa harus dihindari dulu? Karena tutut itu dagingnya itu agak alot ya, agak alot. Kemudian nanti ketika kalian cerna itu asam lambungnya bisa bertambah lagi gitu teman-teman. Dan itu sudah sistem otomatis ya. Kalau seandainya kalian mengkonsumsi makanan-makanan yang alot, itu asam lambungnya pasti bertambah lagi, wajar gitu. Dan itu sudah sistem otomatis karena untuk membantu menguraikan makanan yang sulit dicernanya. Nah itu teman-teman, makanya yang sekarang masih pencernaannya itu atau asam lambungnya itu belum membaik teman-teman ya, hindari saja dulu makanan-makanan yang alot gitu teman-teman ya. Nah itu makanya pahami saja ke sana. Nah ini teman-teman ya, lihat pemandangannya
sangat luas, kemudian sangat indah, sangat enak sekali dipandang teman-teman ya, ketimbang dulu ya saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu yang lebih dominan saya lihat itu paling cuman tembok ya. Cuman tembok, kemudian TV. Jadi jalan-jalannya itu cuman kamar, ruang tamu, dapur, kamar, ruang tamu, dapur, selebihnya itu ya ke WC. Nah itu teman-teman ya. Tetapi berbeda ketika mulai dipaksakan karena memang memahami, akhirnya saya paksakan jalan-jalan ke tempat seperti ini teman-teman ya. Dan alhamdulillah kemudian sudah terbiasa, dan yang namanya tentang penyakit itu lupa teman-teman ya. Lupa karena jujur ya, gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu kambuh atau hadir sensasinya ya, dari berbagai macam sensasinya itu lebih hadir itu karena memang kitanya teringat gitu teman-teman ya, teringat dengan sensasinya, penyakitnya gitu teman-teman, kemudian rasanya juga gitu teman-teman ya. Nah makanya ketika waktu dulu memahami oh ini ternyata butuh latihan, butuh pengalihan gitu teman-teman biar tidak teringat lagi, saya akhirnya sering jalan-jalan ke tempat seperti ini, dan alhamdulillah bisa sembuh total juga gitu teman-teman. Karena jujur ya, pengalaman saya itu gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini sembuhnya itu dengan terlupakan teman-teman. Jadi pemikiran-pemikiran negatif itu teralihkan ya, pemikiran-pemikiran negatif teralihkan. Jadi teralihkan dengan pandangan, kemudian perasaan. Nah kayak macam sekarang nih angin spoi-spoi datang ya, enak bener rasanya tuh, lihat anginnya, waduh. Ini enaknya anginnya tuh sangat besar sekali anginnya teman-teman ya. Wah ini nih, nggak tahu nih kena rekamannya nanti gemuruh nggak ya. Ini anginnya besar sekali teman-teman, dan ini enak sekali. Dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, jangankan angin-angin besar kayak macam begini ya, jadi ada semilir angin sedikit saja itu rasanya tidak nyaman ya, tidak nyaman, kemudian tidak enak, kemudian kembungnya hadir lagi ya, kemudian was-wasnya hadir lagi kalau misalnya kena angin itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena ya angin itu suhunya dingin ya, dan suhu dingin itu lebih dominan, itu bisa mempengaruhi asam lambung kita teman-teman. Dan ketika asam lambung kita itu nggak normal, ya perasaan kita juga nggak normal gitu teman-teman ya. Itu hubungannya seperti itu. Nah makanya pahami saja ke sana. Nah ini teman-teman ya, nih mau apa nih kalian jalan-jalan seperti ini teman-teman ya. Lihat ini pemandangannya. Di sini tuh ikannya banyak teman-teman ya, cuman saya itu barusan mancingnya cuma sebentar karena lebih asik cari ini nih, cari tutut. Banyak di sini nih ya. Di tempat saya itu jarang ya tutut itu. Ada sih, cuman di tempat yang jualan di pasar ada gitu teman-teman. Nah tetapi kalau misalnya untuk di pematang saka macam begini itu udah jarang, karena memang di tempat saya itu sawah-sawah kayak macam begini itu udah jarang teman-teman. Dan saya sekarang menemukan sawah itu karena memang jauh dari rumah ya, jauh dari rumah, sengaja cari-cari tempat kayak macam begini buat refreshing otak juga gitu teman-teman ya, buat refreshing mata juga, buat refreshing perasaan juga gitu teman-teman. Dan ternyata memang nyaman ya, nyaman. Nih ini anginnya hadir lagi teman-teman ya. Waduh, nah ini dapat nih, dapat ikan teman-teman ya. Nah dapat ikan apa tuh? Lakukan tes jika beli dry lele ya. Dapat ikan lele teman-teman ya, besar-besar lelenya di sini lumayan. Udah dapat banyak dia teman-teman ya. Tadi itu rencananya itu mau naruh kamera di sini ya, mau naruh kamera buat di channel ASEAN Village, cuman tripodnya nggak ke bawah teman-teman ya. Akhirnya ini saya juga ditenteng nih ya, pegang HP-nya ditenteng, jadi nggak jadi bikin channel ASEAN Village soalnya ya nggak bawa dudukannya teman-teman ya. Untuk ASEAN Village itu udah lama saya nggak share video di ASEAN Village, kegiatan-kegiatan alam seperti ini. Dan banyak teman-teman juga yang menanyakan kenapa Pak sekarang itu ASEAN Village nggak bikin video lagi bareng sama Jalepa. Jalepa itu sekarang itu lagi sibuk di kegiatan kelas 6 teman-teman, untuk menghadapi nanti ya ujian, karena sekarang baru kelas 6. Dia itu masih bocil sebetulnya, cuman badannya aja yang tinggi gitu teman-teman ya. Nah jadi sentikan biar dia fokus dulu lah, nanti kalau misalnya udah santai baru kita lanjut lagi gitu teman-teman. Takutnya nanti gara-gara bikin channel, gara-gara bikin video, kemudian
kemudian prestasinya jadi turun gitu teman-teman, tujuannya ke sana gitu ya. Makanya untuk Asian Village itu sekarang saya nggak share video dulu sama Jalepa, jadi biarkan dia sekolah dulu gitu teman-teman. Nanti kalau misalkan ada libur kemudian ada waktu senggang, waktunya tidak mengganggu kegiatan sekolah, saya lanjut lagi gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, semoga saja videonya itu bisa menjadi penyemangat buat kalian bahwa ternyata untuk jalan-jalan itu tidak apa-apa ya, tidak apa-apa teman-teman, malah menyenangkan gitu teman-teman ya. Tapi banyak sekali ya orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis itu ketika jalan-jalan itu ada rasa tidak nyaman. Memang seperti itu kalau di awal-awal teman-teman ya. Nah bagi teman-teman yang masih ketakutan untuk melakukan jalan-jalan, Pak saya itu masih takut nih untuk jalan-jalan, kalian cobalah menyadari ya kalau untuk jalan-jalan itu tidak akan menyebabkan kematian teman-teman ya. Jujur ya, dulu juga saya ketika takut jalan-jalan itu selalu berpikirnya itu gini teman-teman ya, waduh nanti ketika jalan-jalan jangan-jangan nanti saya pingsan, jangan-jangan nanti saya jadi nih di jalan, kemudian cari rumah sakit jauh, kemudian nanti meninggal di tempat, kan seperti itu ya. Itu dulu gitu teman-teman ya. Nah semoga saja bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalaminya juga seperti itu teman-teman ya, tanamkan dalam pikiran kalian bahwa untuk jalan-jalan itu tidak akan apa-apa teman-teman ya, tidak akan apa-apa sama sekali. Selama kalian sudah makan, sudah minum, that's it, beres semuanya ya, kalian tidak akan terjadi apa-apa. Nah apakah jalan-jalan itu bisa menyebabkan kematian? Bisa kalau seandainya kalian selama 3 hari belum makan, 3 hari belum minum gitu teman-teman ya, kalian jalan-jalan kemudian mengeluarkan keringat dengan sangat besar sekali, nah baru itu bisa menyebabkan kematian. Tetapi kalau misalkan kalian sudah makan, sudah minum, kemudian kalian jalan-jalan, cuman jalan-jalan santai kayak macam begini, nggak akan terjadi apa-apa teman-teman ya. Jujur kalau misalnya ada pun ketakutan ini itu karena kalian terlalu banyak berpikir teman-teman ya, takut nantinya sensasi hadir lagi, takut nanti di jalan ada apa-apa, selalu saja seperti itu. Nah itu harus dilawan teman-teman ya, harus dilawan, karena ketika kalian tidak melawannya mau sampai kapan kalian merasakan penderitaan. Nah itu teman-teman ya, jujur ya kalau seandainya sering di rumah setiap hari, apalagi yang sudah bertahun-tahun ya di rumah, itu ruang lingkup kalian itu menjadi terbatas teman-teman ya. Kalian tidak bisa menikmati pemandangan seperti ini ya kalau selalu di rumah. Jadi manfaatkanlah dari mulai sekarang, ubah gaya hidup kalian itu. Kalau misalnya kalian masih sering di rumah, cobalah untuk jalan-jalan, ubah gaya hidup kalian biar kalian itu lebih apa ya, lebih produktif sih sebetulnya ya. Kalau misalnya di rumah itu mau produktif gimana teman-teman ya. Jadi kalau misalkan mau beraktivitas itu cuman di bayangan saja gitu teman-teman ya, membayangkan sawah-sawah, jalan-jalan, kemudian dilakukannya tidak, mau sampai kapan teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana. Di sini banyak juga anak-anak yang bermain teman-teman ya, di seberang nih. Nah ini di seberang itu banyak anak-anak yang main. Jadi kalau misalnya mendengarkan suara anak-anak yang bermain itu sekarang itu lebih menyenangkan ya, lebih menyenangkan, asik ya sebetulnya gitu. Tapi berbeda sih buat orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis yang belum sembuh total, itu mendengarkan yang berisik-berisik itu sulit ya. Bahkan dulu juga saya sering marah-marah kalau misalnya di depan rumah ada yang main, kemudian anak-anak ya berisik, itu paling saya suka nyuruh ke istri ya, tolong dong ya mainnya suruh jauh-jauh gitu ya. Nah itu teman-teman, tetapi berbeda ketika sembuh total. Nah ini dengar anak-anak kayak macam bermain begini itu menyenangkan teman-teman ya, asik gitu ya. Jadi suasananya itu ya nikmat gitu teman-teman. Ini perkampungan gitu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang rumahnya di perkampungan, justru kalian itu harus bersyukur ya, karena kalian itu bisa menikmati keindahan alam teman-teman ya. Berbeda dengan orang-orang yang tinggalnya di daerah perkotaan, kayak macam saya tinggalnya di daerah perkotaan. Itu untuk mendapatkan pemandangan seperti ini itu ya harus pergi jauh teman-teman ya, pakai motor gitu. Jadi ya makanya bagi teman-teman yang rumahnya di perkampungan ya harus banyak bersyukur, kemudian manfaatin juga gitu teman-teman ya. Jalan-jalan sajalah gitu teman-teman ya, manfaatin ruang lingkup kalian teman-teman ya. Jangan kalian itu ruang lingkupnya itu hanya di kayak macam saya dulu ya, di kamar, ruang tamu, dapur, kamar, ruang tamu, dapur, seputaran itu saja teman-teman. Dan akhirnya ya untuk membaiknya itu agak lama juga gitu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman sekarang ayolah jalan-jalan teman-teman ya, nikmati alam seperti ini teman-teman ya. Alam seperti ini gratis ya,
gratis tidak berbayar gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya video dari saya, semoga saja videonya itu menjadi penyemangat buat kalian. Semoga saja videonya itu ya bisa menjadi apa ya, motivasi lah buat kalian, agar kalian itu punya semangat yang tinggi, kemudian bisa memperbaharui gaya hidup kalian yang sekarang sedang berada di rumah terus gitu teman-teman ya. Semoga saja videonya itu bisa membantu ke arah sana, biar kalian itu cepat membaik gitu teman-teman ya, biar cepat sembuh total. Dan kalau sudah sembuh total itu rasanya sungguh dahsyat sekali. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Dan seperti biasa, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi. Karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini nih bonus ya, bonus pemandangannya nih, asik nih ya. Aduh, nah ini keponakan saya tadi lagi nyari ikan tomang di sana nih, cuman nggak tahu sekarang udah dapat belum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.